Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Inovasi terbaru dalam energi terbarukan menuju masa depan yang berkelanjutan. Eh, Namun sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, teman-teman, apa sih definisi dari energi terbarukan? Jadi, energi terbarukan itu adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dalam waktu yang relatif singkat atau terus-menerus yang tersedia tanpa habis, seperti sinar matahari, angin, air atau hidro, biomasa, dan juga panas bumi. Nah, energi ini dianggap ramah lingkungan karena menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan energi dari bahan bakar fosil, serta berpotensi mendukung keberlanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang terbatas. Lalu, mengapa energi terbarukan itu penting? Ada beberapa alasan mengapa pentingnya energi terbarukan ini, teman-teman. Yang pertama, ada tantangan krisis iklim dan juga kebutuhan energi. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini kita sedang menghadapi ancaman global seperti perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini akan mengancam keberlanjutan bumi. Sebagian besar dipicu oleh penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi karbon. Energi terbarukan menjadi alternatif utama dalam memenuhi kebutuhan energi global sambil mengurangi dampak lingkungan. Lalu, meningkatnya permintaan energi global. Dengan pertumbuhan populasi dan juga urbanisasi yang pesat, kebutuhan energi terus meningkat. Energi terbarukan menjawab kebutuhan ini dengan cara yang berkelanjutan, bahkan dengan potensi menurunkan biaya energi dalam jangka yang panjang. Lalu, alasan yang kedua yaitu potensi Indonesia dan juga dunia dalam energi terbarukan, di mana Indonesia itu memiliki sumber daya yang besar dalam energi surya, angin, panas bumi, dan juga biomasa. Namun, baru sebagian yang dimanfaatkan. Nah, hal ini membuka peluang untuk memenuhi kebutuhan domestik dan juga berkontribusi pada target iklim global. Nah, di era global sendiri, negara-negara maju terus meningkatkan investasi dalam energi terbarukan untuk mencapai net zero emission pada 2050 nanti. Lalu, apa itu net zero emission? Nah, net zero emission itu atau emisi nol bersih adalah konsep di mana jumlah total emisi gas rumah kaca atau GRK yang dilepaskan ke atmosfer oleh aktivitas manusia seimbang dengan jumlah emisi yang diserap kembali atau dihilangkan dari atmosfer. Tujuannya adalah yang pertama membatasi kenaikan suhu global hingga maksimal 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri, seperti yang telah ditetapkan oleh Perjanjian Paris tahun 2015. Lalu, tujuan yang kedua, menghindari dampak perubahan iklim yang ekstrim, seperti cuaca ekstrim dan kenaikan permukaan laut, dan juga kerusakan ekosistem. Lalu, apa sih jenis-jenis energi terbarukan dan juga potensinya? Yang pertama ada energi matahari atau solar energy yang berpotensi menjadi sumber energi paling melimpah di bumi. Radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi dalam 1 jam dapat memenuhi kebutuhan energi global selama 1 tahun. Nah, ini cocok untuk wilayah tropis seperti di Indonesia sendiri dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi sepanjang tahun. Dan dapat diaplikasikan pada panel surya untuk pembangkit listrik dan juga pemanasan air tenaga surya. Lalu jenis yang kedua ada energi angin atau wind energy yang berpotensi tergantung pada kecepatan dan konsistensi anginnya, teman-teman. Sering digunakan di daerah dataran tinggi atau juga pesisir. Lalu efisiensi tinggi dengan turbin modern yang dapat mengubah angin menjadi listrik secara ekonomis. Dapat diaplikasikan pada turbin angin skala besar atau pembangkit listrik dan juga kincir angin skala kecil untuk komunitas terpencil seperti di desa-desa contohnya. Lalu yang ketiga ada energi angin atau hydropower. Potensinya menjadi sumber energi terbesar di banyak negara, terutama yang memiliki sungai besar atau curah hujan yang tinggi. Nah, ini dapat disesuaikan menjadi pembangkit skala besar atau bendungan, atau juga bisa mikrohydro untuk desa-desa kecil atau daerah terpencil. Aplikasinya mungkin pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan juga pembangkit listrik mikrohydro untuk wilayah terpencil. Lalu yang keempat ada energi panas bumi atau geothermal energy yang berpotensi melimpah di daerah dengan aktivitas vulkanik seperti Indonesia yang berada di jalur cincin api Pasifik. Yang berpotensi di Indonesia diperkirakan mencapai 40% dari cadangan panas bumi di dunia. Kemudian aplikasinya yaitu pembangkit listrik tenaga panas dan juga pemanasan langsung untuk industri atau rumah tangga. Lalu yang kelima ada energi biomasa atau biomass energy yang berpotensi menggunakan limbah organik seperti kayu, tanaman, atau sampah domestik, sehingga membantu pengelolaan limbah. Nah, ini sangat cocok nih untuk wilayah pedesaan dengan hasil tani yang melimpah. Adapun aplikasinya yaitu pada pembangkit listrik biomasa
biomasa dan produksi bioenergi seperti biogas dan bioetanol. Lalu yang keenam ada energi laut atau ocean energy, yang berpotensi memanfaatkan gelombang pasang surut atau perbedaan suhu air laut. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar dalam pengembangan energi laut dan dapat diaplikasikan ke pembangkit listrik tenaga gelombang dan juga pembangkit listrik tenaga pasang surut atau tidal. Lalu ada teknologi dan juga inovasi terkini dalam energi terbarukan. Yang pertama ada teknologi fotovoltaik atau PV pada generasi baru yang berinovasi pada panel surya generasi baru, meliputi perovskite solar cell, yaitu lebih efisien dan juga murah dibandingkan panel surya silikon tradisional dengan potensi efisiensi mencapai 30%. Ada juga solar pan, cat yang dapat menyerap sinar matahari dan juga menghasilkan listrik. Ada solar tracking system. Nah, sistem ini yang memungkinkan panel mengikuti arah matahari untuk meningkatkan efisiensi energi hingga 25%. Keunggulannya yaitu peningkatan efisiensi dan juga fleksibilitas aplikasi. Cocok untuk area urban dan juga pedesaan. Lalu yang kedua ada turbin angin generasi lanjut. Inovasinya turbin angin tanpa baling-baling mengurangi dampak terhadap ekosistem dan juga biaya perawatan. Lalu ada floating wind turbine. Turbin angin terapung yang cocok untuk laut dalam. Lalu ada vertical axis wind turbine atau VAWT. Nah, keunggulannya yaitu peningkatan akses di lokasi sulit dan juga minim dampak lingkungan. Lalu yang ketiga, teknologi penyimpanan energi atau energy storage. Inovasinya baterai solid state. Nah, ini lebih aman dan juga berkapasitas lebih tinggi dan juga tahan lama teman-teman dibandingkan baterai lithium ion. Lalu ada grid scale storage. Sistem penyimpanannya energi besar seperti flow batteries atau mendukung jaringan listrik. Lalu ada juga hydrogen energy storage. Nah, hidrogen digunakan sebagai medium penyimpanan energi yang dapat dikonversi kembali menjadi listrik. Keunggulannya menjamin kestabilan pasokan energi terbarukan, terutama di malam hari atau saat angin berhenti bertiup. Lalu yang keempat ada sistem hidro pintar, smart hydropower. Inovasinya pembangkit mikrohidro modular. Ini keunggulannya mudah dipasang di daerah terpencil dengan aliran kecil. Lalu ada turbin less hydropower, memanfaatkan teknologi tekanan air tanpa turbin untuk menghasilkan listrik. Keunggulannya tadi cocok untuk memenuhi kebutuhan energi lokal tanpa mengganggu ekosistem. Nah, yang kelima ada teknologi biomasa berbasis limbah. Inovasinya biogas dari limbah domestik, teknologi rumah tangga untuk mengubah sampah organik menjadi energi. Ada carbon capture and storage atau CCS yang menangkap emisi karbon dari pembakaran biomasa untuk mengurangi dampak lingkungan. Lalu ada synthetic biofuels, bioenergi generasi kedua dan juga ketiga yang dibuat dari alga atau limbah pertanian. Keunggulannya tadi yaitu mengurangi limbah sekaligus menyediakan energi. Nah, yang keenam ada energi laut dan juga pasang surut atau ocean energy. Inovasinya tidal stream generators yang memanfaatkan arus listrik untuk menghasilkan listrik. Lalu ada thermal ocean energy conversion atau OTEC yang menggunakan perbedaan suhu antara permukaan laut dan juga kedalaman untuk pembangkitan energi. Yang ketiga ada wave energy converters, perangkat inovatif yang dapat menangkap energi dari gelombang laut. Keunggulannya berpotensi besar di negara kepulauan seperti Indonesia. Lalu teknologi yang ketujuh yaitu teknologi geothermal canggih. Inovasinya Enhanced Geothermal System atau EGS, yaitu teknologi yang untuk memanfaatkan panas bumi di era yang sebelumnya tidak ekonomis. Nah, geothermal hybrid system yaitu sistem gabungan panas bumi dengan sumber energi lain untuk efisiensi yang tinggi. Adapun keunggulannya yaitu memaksimalkan potensi sumber panas bumi yang sulit diakses. Lalu yang ke-8 ada Artificial Intelligence atau AI dan IoT dalam energi terbarukan. Inovasinya seperti smart grids, kayak jaringan listrik pintar yang dapat menyesuaikan pasokan dan permintaan secara real time. Lalu ada predictive maintenance, menggunakan AI untuk memprediksi dan juga mencegah kerusakan pada pembangkit energi terbarukan. Lalu yang ketiga ada smart home energy, yaitu mengintegrasikan perangkat rumah tangga dengan energi terbarukan untuk efisiensi. Keunggulannya, optimalisasi distribusi dan juga pengelolaan energi secara efisien. Yang terakhir ada hidrogen hijau atau green hydrogen.
Inovasinya yaitu electrolysis advancement, teknologi elektrolisis baru yang lebih hemat energi untuk menghasilkan hidrogen dari air menggunakan energi terbarukan. Lalu yang kedua hidrogen fuel cells, yaitu mengubah hidrogen kembali menjadi listrik untuk transportasi dan industri. Keunggulannya menyediakan solusi energi bersih untuk sektor yang sulit ditransisi seperti industri berat dan juga transportasi jarak jauh. Nah, ini ada studi kasus dan juga penerapan nyata. Nah, ini merupakan proyek Wayang Windu yang terletak di Jawa Barat, dan ini merupakan salah satu proyek PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi yang beroperasi di Indonesia. Nah, dengan kapasitas lebih dari 227 megawatt, Wayang Windu berkontribusi besar terhadap penyediaan energi listrik di wilayah sekitar, serta sebagai contoh penting dari pengembangan energi geotermal. Nah, Indonesia sendiri sebagai negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia memiliki lebih dari 40% cadangan panas bumi global. Salah satu lokasi dengan potensi panas bumi tinggi ialah Wayang Windu ini, yang telah dikembangkan oleh Pertamina Geothermal Energy atau PGE, anak perusahaan dari Pertamina. Lalu inovasi apa yang dikembangkan? Yang pertama, ada teknologi pengeboran canggih. Nah, mungkin untuk mencapai sumber panas bumi yang dalam, dilakukan pengeboran dalam dengan teknologi yang lebih efisien dan mengurangi resiko kerusakan pada sistem geotermal. Nah, mungkin proyek ini memanfaatkan panas bumi dengan cara mengalirkan fluida seperti air atau uap gitu melalui reservoir geotermal di bawah tanah. Nah, panas dari reservoir ini digunakan untuk menghasilkan uap yang memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Lalu yang kedua ini ada sistem reinjeksi uap. Nah, setelah uap digunakan untuk menghasilkan listrik tadi, uap tersebut akan diinjeksi kembali ke dalam reservoir geotermal untuk mempertahankan keberlanjutan produksi energi dan juga mencegah penurunan tekanan reservoir. Lalu yang ketiga ada pengelolaan lingkungan. Nah, dengan memanfaatkan energi panas bumi yang berkelanjutan tadi, proyek ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang biasanya ditimbulkan oleh penggunaan bahan bakar fosil. Lalu dampak positifnya nih. Yang pertama, penyediaan energi terbarukan yang stabil. Nah, dibandingkan dengan energi terbarukan yang lainnya seperti tenaga surya dan angin, mungkin PLTP ini memiliki keunggulan sebagai sumber energi yang stabil dan juga terjamin karena pembangkitnya itu tidak bergantung pada kondisi cuaca. Lalu yang kedua ada pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, dengan menggantikan pembangkit berbasis fosil, PLTP Wayang Windu ini mengurangi emisi karbon dan juga panas udara yang mendukung target Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Lalu yang ketiga ada penciptaan lapangan pekerjaan. Proyek ini memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, mungkin mulai dari pekerjaan konstruksi, operasional, hingga penelitian dan pengelolaan energi terbarukan. Lalu yang keempat ada pembangunan infrastruktur energi. Pembangkit listrik ini turut memperkuat jaringan listrik di wilayah Jawa Barat, memberikan pasokan listrik yang lebih stabil dan juga efisien. Nah, mungkin ada tantangan juga yang akan dihadapi dalam proyek Wayang Windu ini. Yang pertama, yang pasti biaya awal investasi awal yang tinggi. Nah, mungkin pengembangan PLTP ini membutuhkan investasi awal yang besar, termasuk juga biaya pengoboran, infrastruktur, dan juga teknologi yang canggih. Nah, ini merupakan salah satu hambatan bagi beberapa pihak yang tertarik mengembangkan potensi geotermal di Indonesia. Lalu yang kedua ada eksplorasi dan juga penentuan lokasi yang tepat. Untuk menemukan sumber panas bumi yang cukup efisien dan juga berkelanjutan, eksplorasi yang teliti dan juga akurat itu sangat diperlukan teman-teman. Keberhasilan atau kegagalan proyek itu sangat bergantung pada pemilihan lokasi yang tepat untuk pengoboran dan juga pembangunan pembangkit. Lalu yang ketiga ada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Meskipun energi panas bumi dapat berkelanjutan, pengelolaan yang tidak tepat dapat menyebabkan penurunan produksi atau kerusakan sistem geotermal, teman-teman. Jadi, penerapan teknologi injeksi dan juga pengelolaan reservoir itu harus dilakukan secara hati-hati karena itu sangat penting. Lalu yang keempat ada regulasi dan juga kebijakan. Terkadang proyek-proyek panas bumi menghadapi tantangan dalam hal perizinan dan juga regulasinya dari pemerintah karena itu mempengaruhi kecepatan dan kelancaran juga pada proses pengembangannya. Nah, ini ada dampak positif teknologi dan inovasi yang telah saya paparkan sebelumnya. Yang pertama, dampak pada lingkungan.
Pengurangan emisi gas rumah kaca atau GRK. Inovasi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidrogen hijau membantu mengurangi emisi karbon dioksida dan juga polutan lainnya sehingga memperlambat laju perubahan iklim. Kemudian ada pemulihan ekosistem. Teknologi ramah lingkungan seperti biomasa dan juga reforestasi membantu menjaga keanekaragaman hayati dan memulihkan lahan yang terdegradasi. Lalu ada pengelolaan limbah yang lebih baik. Inovasi seperti biogas dan juga ekonomi sirkular mengubah limbah menjadi sumber energi atau produk baru dan mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua ada dampak pada ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru. Industri energi terbarukan dan juga teknologi modern menciptakan jutaan pekerjaan seperti di sektor pemasangan panel surya, manufaktur turbin angin, dan pemeliharaan jaringan listrik cerdas atau smart grid tadi. Lalu ada pengurangan biaya energi. Teknologi yang lebih efisien membantu menurunkan biaya produksi dan juga distribusi energi, sehingga meningkatkan aksesibilitas energi bersih. Dan juga ada peningkatan daya saing ekonomi. Negara dan perusahaan yang berinvestasi dalam inovasi memiliki peluang besar untuk memimpin pasar global dalam teknologi yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, dampak pada masyarakat. Peningkatan kesejahteraan. Polusi udara yang berkurang akibat inovasi bersih tadi akan berdampak positif pada kesehatan masyarakat, seperti mengurangi kasus penyakit pernapasan, ISPA, dan juga asma, dan juga kardiovaskular. Lalu peningkatan akses ke energi, teknologi seperti microgrid dan juga pembangkit listrik tenaga surya di daerah terpencil menyediakan akses energi kepada komunitas yang sebelumnya tidak terjangkau. Lalu mendorong gaya hidup yang berkelanjutan. Edukasi melalui teknologi memotivasi masyarakat untuk hidup lebih ramah lingkungan, seperti menggunakan transportasi publik berbasis listrik dan juga mengurangi konsumsi energi. Lalu yang keempat, dampak pada teknologi dan juga pendidikan. Percepatan kemajuan teknologi. Inovasi di satu bidang seringkali memicu kemajuan di bidang lain seperti penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk mengoptimalkan pengelolaan energi. Lalu ada peningkatan pendidikan dan juga riset. Adanya permintaan akan teknologi baru mendorong pengembangan kurikulum dan penelitian di universitas serta institusi lainnya. Yang kelima, dampak pada ketahanan energi. Diversifikasi sumber energi dengan memanfaatkan berbagai sumber terbarukan seperti surya, angin, biomasa, air. Nah, ini resiko ketergantungan pada bahan bakar fosil akan berkurang. Lalu stabilitas pasokan energi. Teknologi penyimpanan energi seperti baterai besar dan sistem grid cerdas memastikan pasokan energi yang konsisten bahkan di kondisi cuaca ekstrim. Nah, yang keenam ada dampak pada hubungan global. Kerjasama internasional. Banyak inovasi seperti pengembangan hidrogen hijau dan proyek energi terbarukan lintas negara mendorong kolaborasi global yang lebih erat. Pengurangan ketegangan geopolitik. Ketergantungan pada energi fosil yang sering menjadi sumber konflik berkurang sehingga mendukung stabilitas politik dan juga ekonomi internasional. Lalu ada tantangan dan solusinya nih teman-teman. Yang pertama, yang paling utama mungkin biaya dan juga infrastruktur. Biaya awal yang tinggi dan keterbatasan infrastruktur untuk mendukung integrasi energi terbarukan. Solusinya mungkin subsidi dan insentif pemerintah untuk menurunkan biaya. Lalu ada pengembangan jaringan listrik cerdas atau smart grid dan infrastruktur penyimpanan energi. Kemudian yang kedua ada ketergantungan pada material langka dan efisiensi teknologi. Ketergantungan pada material langka dan efisiensi teknologi yang masih rendah. Nah, mungkin solusinya penelitian untuk material alternatif dan juga pengembangan teknologi yang lebih efisien, meningkatkan daur ulang material dari perangkat lama. Lalu yang ketiga ada ketidakpastian cuaca dan juga dukungan kebijakan. Intermitensi energi terbarukan dan juga kurangnya dukungan dan kebijakan yang konsisten, nah itu dapat menjadi tantangan dalam pengembangan energi terbarukan. Solusinya mungkin teknologi penyimpanan energi dan juga kombinasi sumber energi. Kemudian melakukan kampanye edukasi dan kebijakan energi jangka panjang yang mendukung. Nah, ini untuk menciptakan energi yang berkelanjutan menuju masa depan, menciptakan energi terbarukan menuju masa depan yang berkelanjutan itu kita memerlukan kolaborasi global yang sangat penting untuk memastikan keberhasilan transisi ke energi terbarukan.
Nah, dengan terus mendorong inovasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan juga membangun infrastruktur yang mendukung, kita dapat menciptakan dunia yang lebih bersih, hijau, dan juga berkelanjutan. Kesimpulan, inovasi energi terbarukan merupakan pilar utama dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Melalui komitmen global, pengembangan teknologi baru, dan juga kolaborasi lintas sektor, inovasi energi terbarukan memungkinkan dunia menuju masa depan yang lebih hijau, adil, dan juga berkelanjutan. Nah, dengan langkah yang konsisten, kita tidak hanya menciptakan sistem energi bersih, tetapi juga memastikan warisan lingkungan yang layak untuk generasi mendatang. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin ini paparan yang dapat saya sampaikan. Mungkin di antara teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh silakan di type pada public chat atau boleh on mic teman-teman. Boleh nanti di share, tapi di share di mana ya? Lukman ini desain engineering juga atau IoT? Boleh nanti materinya di share nanti aku buatin ininya di drive-nya mungkin. Boleh, jika ada yang ingin ditanyakan, langsung aja dituliskan di kolom public chat itu, atau boleh juga on mic. Nah, itu Lukmanul Hakim, boleh dibuka di drive-nya sudah saya share. Oke, sebentar.
Teman-teman mungkin bisa diakses di link terbaru ini. Mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya sudahi webinar pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya untuk hadir pada webinar kali ini. Jika ada salah kata dan juga ada kurang-kurang kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.